Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pak Arif doakan kalian ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak dengan judul adab ketika berdoa. Ya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini pelajaran kita adalah tentang mengenal adab-adab ya. Namun secara khusus pada pagi hari ini Pak Arif akan membahas tentang adab ketika berdoa. Adab ini anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting sekali nih ya. Bahkan para ulama dahulu ya, mereka sangat memberikan perhatian terhadap pelajaran adab ini ya, karena mereka mendahulukan pelajaran adab dibanding pelajaran-pelajaran yang lain ya. Sehingga ya, kalian nih sebagai para penghafal Al-Quran ya, tidak hanya menghafal Al-Quran saja, namun juga kalian harus memperhatikan adab kalian ya. Banyak sekali adab ketika makan ya, adab kepada orang tua kalian ya, dan diantaranya juga yang akan kita pelajari adalah adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba nih, siapa sih di antara kalian yang sudah pernah berdoa? Ya, pasti kalian semua sudah pernah berdoa pastinya kan? Ya. Kalau ada di antara kalian yang nggak pernah berdoa, nah ini nggak boleh ya. Karena orang-orang yang nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk orang-orang yang sombong ya. Mau kalian termasuk orang-orang yang sombong? Ya tentunya kalian nggak mau ya. Kemudian bagaimana sih tata cara ini ketika kita berdoa? Bagaimana adab-adabnya ya? Apakah kita hanya memanjatkan doa begitu saja, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya kemudahan, atau seperti itu saja? Ya, ternyata tidak seperti itu saja. Ada adab-adabnya yang kalian perlu perhatikan, sehingga apa? Nanti doa kalian insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil bahasan yang pertama, yaitu tentang hukum doa. Ya, doa adalah ibadah. Ya, yang mana artinya apa? Kalau doa adalah ibadah, maka doa ini hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Iya, artinya dia telah melakukan kesyirikan. Ya, coba di antara kalian nih, ada nggak yang pernah misalnya berdoa dengan mendatangi pohon angker? Wah, ini pohon keramat katanya, pohon angker. Kalau kita berdoa di sana akan dikabulkan. Nah, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Atau kalian mendatangi kuburan-kuburan. Ya, datang di sini ada kuburan yang dikeramatkan. Ya, kalau kalian berdoa di sana, doa kalian akan dikabulkan langsung. Nah, itu juga termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena itu memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, ya, ingat, perhatikan baik-baik, doa adalah ibadah dan kita tidak boleh memalingkan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk senantiasa berdoa. Bahkan nih, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terancam masuk neraka. Coba kalian nih ingat-ingat lagi keseharian kalian ya, seringkah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalian masih jarang berdoa? Kalau kalian masih jarang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meminta apapun ya, meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta hidayah dan lain sebagainya ya, maka kalian, kalau kalian nggak mau berdoa, maka kalian ya akan mendapat ancaman dimasukkan ke dalam neraka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya, dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian.
Masya Allah, ini janji dari Allah. Kalau kalian berdoa kepada Allah, maka Allah langsung akan membalasnya, akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, yang enggan berdoa kepadaku, ya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, ya, dalam keadaan hina. Masya Allah. Mau kalian, ya, masuk neraka? Enggak hanya masuk neraka, namun masuk nerakanya dalam keadaan hina. Kenapa dia? Karena dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana yang artinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, artinya tidak butuh kepada Allah. Padahal kita manusia adalah manusia yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga nih anak-anakku sekalian, ya, doa ini adalah perisai seorang muslim, ya, benteng seorang muslim, ya. Coba bayangkan kalau seseorang yang berperang, ya, dalam medan pertempuran tanpa benteng atau tanpa perisai, maka, ya, ketika dia dipanah langsung masuk, panahnya menancap di tubuhnya. Namun kalau seorang menggunakan perisai, ya, niscaya dia akan terlindungi dari sesuatu yang membahayakannya, ya. Sehingga doa ini, ya, ibarat perisai, ya. Kalau kita nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon perlindungan, maka banyak sekali bahaya, ya, bahkan kemudaratan yang menghantui kita, yang mengenai diri kita, ya. Namun juga anak-anakku sekalian, ya, kita harus ingat bahwasannya kita harus iringi doa kita itu dengan usaha, ya. Jangan sampai kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya diberikan kepintaran, diberikan kecerdasan, namun kita nggak mau belajar, namun kita nggak mau membaca buku, namun kita nggak mau menghafal dan lain sebagainya, ya, itu nggak mungkin. Kalau kita hanya berdoa saja tanpa diiringi usaha, ya, ibarat sebuah pisau nih, ya, yang kalau dia ini digunakan tanpa diasah, ya, bisa nggak untuk memotong daging? Ya nggak bisa, karena tumpul. Kalau dia diasah, ya, atau dia ini pisau yang tajam, tapi kalau dia nggak bisa digunakan, tapi kalau dia nggak digunakan untuk memotong, maka nggak bisa motong. Coba kalian punya pisau tajam, ya, kalian taruh di sebelah daging, apakah dagingnya terpotong? Tidak, tapi harus ada usaha, yaitu memotong. Ya, begitu juga doa kalian. Ketika kalian memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecerdasan, akan diberikan kepintaran, namun kalian juga harus mengiringi dengan usaha, yaitu belajar, membaca dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ke dalam bagian yang terpenting, yaitu tentang adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ada 9 adab, ya, yang perlu kalian perhatikan, ya. Yang pertama Yang pertama kalian menghadap kiblat, ya. Tentunya kalian ini disunahkan ketika kalian berdoa menghadap kiblat. Kalian cari kiblat di mana? Nah, kalian menghadap kiblat. Kemudian kalian mengangkat kedua tangan kalian, nih. Kalian angkat, ya. Jangan malu-malu, angkat, ya. Malu-malu, angkat, ya. Dengan serius, dengan tegap. Kemudian yang ketiga, ya, dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, tidak perlu berteriak-teriak, ya. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Rob, ya, kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat, ya, sehingga tidak perlu dikeras-keraskan. Kemudian yang keempat, dengan khusyuk, ya, kalian harus tenang, harus fokus. Jangan misalnya berdoa sambil main HP. Kalian berdoa tapi pikiran kalian, ya, kemana-mana, ya, atau mata kalian malah melihat hal-hal yang lain, ya. Kalian harus fokus, khusyuk, ya, tenang. Kemudian yang kelima, kalian awali nih doa kalian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebut nama-nama Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya, dan lain sebagainya, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan mulia. Kemudian yang keenam, kalian mulai dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, atau seperti yang kalian baca ketika doa ketika salat di tasyahud, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, kalian harus bersungguh-sungguh,
Ya, ketika berdoa artinya kalian bersungguh-sungguh dan berharap doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya kalian berdoa namun kalian biasa aja, nggak berharap betul-betul doa kalian dikabulkan, tapi harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedelapan, kalian yakin dalam hati kalian bahwasanya doa kalian apa? Dikabulkan. Ya, karena kita harus berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena prasangka Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan apa? Prasangka hambanya. Sehingga kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir adalah menyebut al-asma al-husna, ya. Yang mana ini di antara sebab, ya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait waktu-waktu, ya, terkabulnya doa. Nah, kalau kalian ingin doa kalian dikabulkan, ya, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian cari waktu-waktu ini, ya, sehingga doa kalian, ya, lebih cepat dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, adalah sepertiga malam terakhir. Ya, kalian bangun nih di sepertiga malam terakhir, ya, kurang lebih sekitar jam 2 lah misalnya. Setelah jam 2 kalian bangun, kalian sholat malam misalnya berapa rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Setelah itu kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika sujud, ya, ketika sholat kalian. Nah, ketika sujud itu adalah waktu yang sangat, ya, atau waktu yang bisa membuat doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sujud kalian doa, panjatkan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma misalnya. Kemudian yang ketiga, waktu antara azan dan iqamah. Ya, kalau kalian sedang menunggu iqamah, ketika azan Allahu akbar, kemudian kalian menuju masjid. Setelah sampai masjid kalian sholat 2 rakaat, kemudian kalian nunggu iqamah nih. Nah, antara azan dan iqamah kalian berdoa, gunakan waktu untuk berdoa karena waktu itu adalah waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, waktu antara asar dan maghrib, ya, pada hari Jumat. Ini khusus hari Jumat nih, antara asar dan maghrib ini juga waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, menjelang berbuka puasa. Nah, ini juga banyak orang yang lupa nih. Ketika menjelang berbuka puasa, justru orang itu malah sibuk untuk menyiapkan takjil, ya, jamuan atau makanan untuk berbuka, namun mereka lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu menjelang berbuka puasa adalah waktu, ya, yang sangat, ya, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, ketika turun hujan. Nah, ini juga nih kita sedang musim hujan nih. Ketika turun hujan, jangan malah kalian biasanya orang tuh mengeluh, ini kenapa hujan sih? Baru mau main. Nah, tapi kalian gunakan nih ketika hujan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar hujan ini bermanfaat untuk manusia, ya, tidak menjadikan banjir, tidak menjadikan tanah longsor, ya, atau tidak ada hujannya tidak disertai badai, ya, sehingga bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang ketujuh, ya, ketika safar. Nah, kalau kalian lagi safar nih, perjalanan jauh, kalian lagi mudik pulang kampung, misalnya ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan misalnya. Nah, ketika kalian di perjalanan, gunakan waktu untuk berdoa, ya, manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika dizalimi. Nah, ini ketika kita nih mendapat kezaliman dari orang lain, ya, maka ketika itu apa? Ya, waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita gunakan waktu tersebut untuk mendoakan orang yang menzalimi kita. Misalnya, semoga orang yang menzalimi kita mendapatkan hidayah, ya. Semoga orang yang menzalimi kita, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga tidak ada orang lain yang dizalimi oleh orang tersebut. Iya, Masya Allah. Iya, baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Ya, dan jangan lupa kalian manfaatkan terus, ya. Jangan hanya mempelajari, kalian langsung praktekkan. Ya, ketika kalian berdoa, praktekkan adab-adabnya. Waktu-waktu diijabahnya doa juga kalian cari. Ya, semoga ilmu kalian ini menjadi bermanfaat. Ya, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.